membagikan kisah kehidupan tentang Yosua. Sebelum itu saya akan membagikan sedikit sebelum Tuhan memakai Yosua untuk memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana Yosua di pasal 1. Sebelum saya membagikan itu, sejarah pribadi Yosua adalah mempersiapkan dengan baik dan dengan maksimal untuk menjadikan pemimpin atas bangsa Israel. Dan Yosua menunjukkan sesuatu pengabdian dan kasih yang mendalam kepada Tuhan dan juga kepada bangsa Israel. Yosua banyak belajar dari Musa. Kita tahu bahwa Musa adalah pembimbing. Kalau di dalam pemuridan kita, bahwa Musa adalah seorang pembimbing Yosua. Tetapi Yosua selalu mengikuti keteladanan Musa. Dan tentang cara-cara Allah bekerja atas Musa itu dilihat bagaimana kehidupannya terhadap Musa. Tetapi Yosua tetap memiliki ketaatan terhadap Musa. Bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Yosua sudah menunjukkan bahwa dia seorang beriman. Kita tahu kalau kita ikut Tuhan pasti kita akan memiliki iman dan bervisi yang daripada Tuhan, yaitu melakukan amanat agung, baru memiliki keberanian. Kalau kita tidak memiliki keberanian untuk melakukan panggilan, untuk melakukan sebuah visi, itu tidak akan maksimal. Baru setia, taat, baru dengan sungguh-sungguh tekun berdoa. Nah, di tekun berdoa ini saya pribadi sangat terinspirasi. Kenapa? Kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada berdoa dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya di tengah-tengah jalan akan bersungut-sungut dan kita akan menyerah di tengah jalan. Selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana persiapan Yosua untuk masuk menduduki Kanaan. Oke, Yosua ditugaskan Allah, yaitu Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Nah, di Yosua 1 ayat 1 sampai 9 saya akan simpulkan. Di ayat 3 katakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tanah yang sudah kita injak itu akan menjadi milik pusaka kita. Kenapa? Karena firman Tuhan yang sudah berfirman dan sudah Tuhan janjikan terhadap Yosua. Nah, di ayat yang ke-6 Tuhan berfirman kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Kalau Tuhan sudah berfirman atas hidup kita, kita akan memegang setiap janji-janjinya Tuhan. Nah, Yosua ketika Tuhan berfirman terhadap Yosua memegang setiap janjinya Tuhan agar dia mengalami kekuatan, baru bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, baru memperkatakan kitab Taurat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di ayat 9 saya akan terangkan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Mari kita sama-sama belajar untuk mempercayai setiap firman yang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan remakan dalam pribadi kita. Kenapa saya membagikan kitab Yosua? Jujur saja, sebelum saya diutus dari Samosir ke Pakpak Barat, saya mendapati kitab Yosua. Saya mendapati Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Di situ saya belajar bagaimana waktu Tuhan berbicara, berfirman kepada Yosua. Nah, jadi persiapan untuk menyeberangi Sungai Yordan, di sini saya mengalami bahwa kalau bukan karena Tuhan, Sungai Yordan itu tidak bisa menjadi terbelah dua. Bagaimana dengan kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa hanya kita memiliki iman sebiji sesawi, kita akan melihat suatu mujizat yang daripada Tuhan. Nah, di Yosua 3 dikatakan bahwa ayat 14, untuk mengenal Dia lebih dalam lagi perlu sekali mengalami kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat kerajaan sorga. Jadi mari kita belajar untuk mengalami, untuk menjaga kekudusan kita, untuk menjaga setiap perilaku kita, untuk juga bagaimana kita supaya menjaga kekudusan. Satu hal yang saya dapatin adalah hanya berhubungan dengan Tuhan dan memiliki waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oke,
selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana Rahab dan pengintai di Yeriko. Waktu Yosua menyuruh pengintai-pengintai 2 orang untuk melihat di Yeriko, ada seorang yang bernama Rahab, ya. Ketika mereka bertemu, Rahab menerima dan menyembunyikan 2 pengintai dari Sitim. Perjanjian antara dia dan mereka. Mereka kembali dan melapor bahwa di sini janganlah umat Allah takut terhadap musuh-musuh terkuat. Nah, saya belajar di sini adalah Tuhan akan melindungi setiap langkah-langkah orang benar. Tuhan akan tetap memelihara setiap jalan-jalan orang benar. Nah, ketika Yosua menyuruh 2 pengintai untuk pergi ke Yeriko, nah di sini saya belajar bahwa Tuhan tidak akan biarkan kita mengalami kecelakaan dan Tuhan tetap memberikan kekuatan atas hidup kita. Selanjutnya di tempat Yeriko, Tuhan berfirman kepada Yosua, bahkan perintah Tuhan terhadap Yosua yaitu di Yosua 6 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Baru memiliki hubungan dengan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, ketaatan Yosua membuat berhasil. Nah, di sini saya belajar memiliki hubungan dengan Tuhan, lalu menaikkan pujian penyembahan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, tidaklah cukup hanya berdoa sekedar menaikkan kata-kata, tetapi memiliki hubungan yaitu menaikkan pujian penyembahan. Kenapa? Karena ketika Yosua beserta yang lainnya, bahkan bangsa Israel melakukan pujian penyembahan, mengalami kemenangan terhadap di Yeriko, Rahab diselamatkan. Baru janji Tuhan tidak pernah gagal bagi orang yang terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini saya mau simpulkan, bahkan saya mau ajak teman-teman dan saudara-saudara untuk sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, di ayat pasal yang ke-7, yaitu bahkan membahas tentang dosa dan hukuman Akan. Akan bin Jabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil suatu barang dari barang-barang yang dikhususkan. Tapi Tuhan murka terhadap orang Israel. Kenapa? Karena akan melakukan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu keluhan Yosua, Tuhan memerintahkan kepada apa yang harus dilakukan itu di ayat 10. Karena celah maka tidak maksimal. Nah, di sini saya mau katakan bahwa ketika kita melakukan buka sedikit celah terhadap iblis, maka segala sesuatunya iblis akan menguasai hidup kita. Jadi marilah teman-teman kita belajar terus melakukan perintahnya Tuhan, karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, belajar terus untuk upgrade diri. Di sini saya belajar ketika kita mau jadi seorang pemimpin, belajar memimpin diri sendiri, belajar untuk disiplin, belajar terus untuk jadi orang yang komitmen dan konsisten. Baru belajar juga untuk memimpin. Ketika Tuhan percayakan kita memimpin satu daerah, atau kita dipercayakan untuk memimpin satu anak, yaitu satu jiwa, belajar kita setia untuk melayaninya, merawat dia, mendoakan dia, dan bahkan kita juga harus belajar untuk menyebut namanya di dalam doa kita. Nah, kesimpulan dari kitab Yosua yang saya dapati adalah tanpa Tuhan kita tidak akan mengalami kemenangan. Tanpa Tuhan kita akan tidak melakukan apa-apa, karena di dalam Tuhanlah kita hidup mengalami kemerdekaan, kemenangan, bahkan pemulihan. Oke, sekian dari khotbah yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.